Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkah karunia Allah Subhanahu wa taala, berkah inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca tasbih, tahlil dan lain sebagainya melalui panduan susunan ratib yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, tercapainya segala hajat kita baik urusan dunia maupun akhirat. Maka selanjutnya setelah kita zikir kepada Allah melalui panduan ratib tadi yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian kita melanjutkan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menasihati kita dalam kitab Sabil Itikar wal I'tibar bima yamur bil ihsan wa yanqadilahu min al-a'mar. Jadi kitab ini merupakan kitab peringatan kepada kita. Ya, peringatan kepada kita. Kita dinasihati oleh seorang wali Al-Habib Abdullah Haddad, ya, dan nasihat ini bermanfaat bagi siapa? Bagi orang mukmin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, maka peringatan itu bermanfaat terhadap orang mukmin. Di setiap orang mukmin ketika siap menerima nasihat, siap menerima peringatan, itu tanda orang mukmin. Tanda orang mukmin yang tawadhu, tanda orang mukmin yang rendah hati. Tapi ya, ketika orang yang tidak mau dinasehati malah membangkang dinasehati, itu tanda orang yang kibir, tanda orang yang takabur. Sebab pengertian takabur adalah batorul haq wa gomtunas, benci pada kebenaran, benci pada hak, wa gomtunas. Ya, orang yang menasehati ini, ketika orang yang menasehati ini benci terhadap orang yang menasehati. Ya, batul haq, benci pada kebenaran, dan orang yang menasehati benci kepadanya. Itu tanda orang yang sombong. Maka ketika kita sama-sama saling menasehati, siap menerima nasihat, itu merupakan tanda-tanda orang mukmin. Hadirin rahimakumullah, setelah kita menelaah pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang masalah fase kehidupan manusia, pembahasan pertama sudah kita kupas tentang masalah fase kehidupan manusia dari alam ruh sampai alam lahir. Kemudian alam berikutnya, ya, dari alam lahir sampai alam meninggal dunia. Maka pembahasan ini masih alam yang kedua, fase yang kedua, yaitu di alam dunia. Pembahasan sebelumnya, apa yang harus kita lakukan ketika manusia ada fase yang kedua di alam dunia. Maka fase yang kedua di alam dunia, di saat bayi lahir, ya, maka disunahkan diadzankan sebelah kuping belah kanan, disunahkan diiqamahkan kuping sebelah kiri. Itu tujuannya apa? Tujuannya bukan mengajak anak sholat, tapi anak tersebut diingatkan pertama kali di alam dunia yang dia dengar adalah kalamullah. Kemudian ketika anak tersebut sampai pada usia balik, sampai pada usia balik, maka apa ketentuan yang ada pada anak tersebut? Maka batas usia balik ini, peran yang membatasi balik ini adalah ulama-ulama fikih. Jadi ulama fikih memberikan peran sampai anak tersebut usia balik itu ukuran apa? Maka dilihat dari segi dua keadaan. Yang pertama dilihat dari segi keadaan usia, yang kedua dilihat dari segi keadaan karakter ataupun tabiat. Mana yang lebih dahulu
Ya, maka itulah tanda balik. Nah, tanda balik yang pertama adalah dari segi usia. Setiap anak usianya sudah sampai usia 15 tahun, tapi 15 tahun ini dihitung dengan menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena antara kalender Masehi dan Hijriah itu berbeda, ya, berbeda. Lebih banyak kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Ketika anak di batas usia 15 tahun, maka itu sudah balik. Atau belum 15 tahun akan tetapi sudah ada tanda balik. Kalau perempuan sudah keluar menstruasi, sekalipun usianya baru 10 tahun, belum 15 tahun, itu sudah masuk pada balik. Atau kalau laki-laki itu sudah mengeluarkan air mani, sekalipun sebelum usia 15 tahun, itu sudah tanda balik. Kemudian ada anak usia 16 tahun, tapi belum haid kalau perempuan, laki-laki belum keluar mani, apakah itu sudah balik? Sudah. Kenapa? Karena dilihat daripada segi umur. Ada anak usia SMP misalkan 14 tahun, belum haid perempuan, belum keluar mani laki-laki, apakah sudah balik? Belum, karena belum ada tanda-tanda. Baik tanda itu dilihat dari segi umur atau dari segi baliknya. Jadi tanda balik itu tidak sama. Tanda balik itu tidak sama. Ada usia misalkan usia SMP misalkan sudah menstruasi, itu sudah balik. Ada misalkan kelas 2 atau kelas 1 kelas 2 SMP misalkan, kelas SD kelas 6 udah haid misalkan, yang SMP kelas 2 misalkan atau kelas 1 belum. Nah, maka yang kelas 6 ini udah balik, yang SMP belum gitu. Nah, sekalipun usianya lebih tua daripada yang SMP karena belum ada tanda-tanda balik. Nah, Fa'idha balagu atiblu. Nah, kata Imam Al-Haddad, ketika anak sudah sampai wahwa akil, dan anak ini dengan catatan anak ini berakal, enggak idiot, ya. Faqad sara mukallafan, anak ini sudah termasuk mukallaf, bukan mu'alaf, mukallaf. Ketaklif. Apa sih mukallaf? Nah, mukallaf itu anak ini sudah mendapatkan langsung tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan syariat, ya, mutallabatun minallah bil amri wa nahi. Anak ini kalau sudah sampai usia balik sudah mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya sebelum balik salat belum wajib, salat 5 waktu, datang waktu balik maka salat jadi wajib. Belajar salatnya diwajib, belajar wudunya jadi wajib, belajar nutup auratnya jadi wajib, belajar cara membersihkan najisnya jadi wajib. Panjang. Kemudian anak ini pun dituntut berdosa apabila melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika anak usia sampai balik mendapatkan pahala jika anak tersebut melakukan kebaikan untuk dirinya, mendapatkan dosa jika anak tersebut melakukan pelanggaran atau melakukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala bentuk maksiat. Beda dengan usia sebelum usia balik, ya. Maka setelah anak ini mendapatkan mukallaf, artinya anak ini sudah dihitung ini adalah sudah mendapatkan wewenang secara sendiri, ya, sudah mendapatkan ketentuan syariat Islam secara sendiri. Allah pun memerintahkan kepada 2 malaikat. Nah, ini setelah usia balik. Fa amarullahul hafidhainil karimaini, mana malaikat Allah mengutus 2 malaikat. Ya. Untuk apa 2 malaikat? Maka 2 malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaktubalahul hasanat, malaikat ini mencatat kebaikan. Walaihi sayiat, dan malaikat yang sebelahnya itu merupakan mencatat keburukan. Ya. Dosa yang dilakukan dicatat, tapi tidak langsung dicatat, ditunggu tobatnya. Tapi amal yang dilakukan dicatat kebaikannya. Sekalipun amal sekecil apapun, itu akan mendapatkan catatan kebaikan. Gitu. Nah, ditugaskan malaikat yang mencatat amal kebaikan ditugaskan sebelah kanan. Malaikat mencatatkan keburukan, ya, sebelah kiri. Gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita sehingga Allah abadikan di dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafidin, sesungguhnya kepada kalian semua wahai manusia, ya,
lahafizin, ada malaikat hafadhah, ya, kiraman katibin, yang mencatat, malaikat yang mulia itu yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Mengetahui, ya, sekalipun kita sendirian di kamar dikunci, malaikat mengetahui. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat, juga Allah Subhanahu wa taala menugaskan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada istilahnya qarin. Qarin. Siapa itu qarin? Qarin itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qarin. Tidak nampak qarin. Nah, Rasul mengabarkan ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu. Tidak ada seorang pun terkecuali setiap manusia, setiap orang ada qarinnya. Apa itu qarin? Qarin itu teman. Nah, qarin itu bahasa itu. Nah, dari golongan apa? Minal jin wa qarinuhu minal malaikat. Nah, jadi ada setiap individu seseorang, ya, ada qarinnya, ada temannya, baik temannya dari golongan jin atau golongan malaikat, itu namanya qarin. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat, mamin ahadin, tidak ada seorang, mamin kumin ahadin, tidak ada seorang pun illa waqadukila bihi qarinu, kecuali kalian ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tugaskan qarin pada kalian, ya, baik dari golongan jin ataupun golongan malaikat. Kemudian sahabat penasaran bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qalu wa iyyakum ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah, ditugaskan qarin kepada dirimu? Apa jawaban Rasulullah? Wa iyaya, begitu pula aku, kata Rasulullah. Illa annallaha atani alaihi, aani alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah membantu, telah menolong kepadaku qarin dari jenis jin yang ada padaku pas selama mengajak sudah Islam, masuk Islam, artinya fala ya'muruni illa bi khairin, tidak memerintahkan qarin itu kecuali memerintahkan kebaikan. Sehingga ada bisikan-bisikan, lintasan-lintasan baik, oh berarti qarinnya dari malaikat, qarin baik. Ketika ada bisikan-bisikan yang jahat, bisikan-bisikan yang maksiat, bisikan-bisikan yang dimurka oleh Allah Subhanahu, oh berarti ini qarinnya dari qarin jin, gitu. Nah, jadi qarin itu ada qarin jin, ada qarin dari malaikat. Nah, Rasul memberikan kabar, qarinuhu minal jin ismuhu al-waswas. Qarin dari jin itu namanya waswas. Jadi ada jin yang namanya waswas, itu qarin. Setiap ini manusia namanya waswas yang selalu membisikkan, ya, pada telinga, pada hati, supaya melakukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, supaya melakukan keburukan gitu. Sepintas kayak bagus gitu ya, akan tetapi tipu daya syaitan itu luar biasa, tipu dayanya, ya. Was-was itu meragukan, tipu daya luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nih di dalam Al-Qur'an ayat ada surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu ada surat Falaq Binas. Al-Falaq Binas. Nih, qul a'udzu birabbinas. Dari qul a'udzu birabbinas, Allah Subhanahu wa taala, ya, di situ memerintahkan kepada Rasul, qul, katakan wahai Sayyidina Muhammad. Qul, katakan wahai Sayyidina Muhammad, a'udzu birabbinas, aku mohon perlindungan dari Robnya manusia, dari Allah maksudnya. Qul a'udzu birabbinas. Kemudian Malikinas, yaitu Tuhannya manusia, yang memiliki manusia, ya. Rajanya manusia, artinya yang menguasai manusia, Malikinas. Terus yang ketiga Ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi kita, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah. Allah itu sebagai Rabbinas, Malikinas, Ilahinas, dari apa? Min syarril waswas, dari keburukan waswas khannas, waswas minal jin, wadah, baik dari golongan jin dan manusia. Itu Allah memerintahkan kepada Rasul, ya, untuk berlindung kepada Allah dengan tiga cara, dengan tiga kekuasaan Allah, birabbinas, malikinas, ilahinas. Tapi kalau al-falaq, kul, katakanlah wahai Sayyidina Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan
birobil falak, dari Rob, dari Allah, birobil falak yang menguasai falak. Apa itu falak? Falak itu waktu subuh ya. Dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Johir, kalau johir cukup perlindungan kepada Allah cuma satu perlindungan, tapi kalau was-was perlindungannya 3 kepada Allah perlindungannya. Karena apa? Karena samar tidak kelihatan, sampai-sampai orang yang dipandang alim pun, yang berilmu pun kena dengan godaan setan tersebut, godaan iblis tersebut. Nah ini, jadi qarinuhu minajin, qarin dari jin ismu al-waswas. Nah, siapa sih waswas itu? Wahwa, dia adalah ya waladun, anak yuladu yang dilahirkan lil iblis. Dilahirkannya dari iblis. Kapan itu lahirnya? Hina yuladu bani Adam, ketika lahir bani Adam. Jadi ketika manusia lahir, iblis pun lahir. Maka iblis ini lahir namanya langsung waswas. Kamu berangkat kepada anak yang baru lahir tersebut. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan lagi qarin, tapi golongan malaikat, ismuhu al-mulhim. Namanya malaikat itu ada al-mulhim. Mulhim itu jangan selalu memberikan ilham kebaikan. Nah, itu timbulnya dari malaikat gitu. Maka supaya qarin dari golongan malaikat al-mulhim itu selalu mengingatkan kebaikan kepada kita, ya, akrablah dengan malaikat. Dekatilah malaikat, senangilah malaikat yang ada pada kita. Dengan cara apa? Di antaranya malaikat suka pada wangi-wangian. Di antaranya malaikat itu tidak mau mendekati dengan orang-orang yang dalam keadaan junub. Maka ketika junub bersegeralah untuk mandi besar, dan malaikat tidak suka di situ ada najis mughalladhah seperti anjing, dan malaikat tidak suka di situ ada patung yang berdimensi gitu. Ya, supaya malaikat itu mendekati, hindarilah hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi wa inna alaikum lahafizin. Ketika anak usia balik, Allah mengutus malaikat kiraman katibin yang mencatat ya'lamuna ma taf'alun gitu. Selain malaikat juga ada qarin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid penguat dalam surat berikutnya, yaitu surat Qaf ya. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimal. Nah, ketika malaikat oleh Allah Subhanahu ditugaskan bertemu dengan manusia, artinya ditugaskan anil yamini sebelah kanan, wa anis shimal dan sebelah kiri, qaidun. Nah, malaikat ada di di antara kita itu, sebelah kanan sebelah kiri. Sehingga Allah Subhanahu memberikan kabar mayal pijmin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Mayal pijmin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kalian ucapkan disaksikan, kecuali disaksikan oleh malaikat yang mencatat malaikat tersebut. Raqib atid, mencatat malaikat tersebut. Kalau ucapan kita itu baik, ya, maka malaikat akan mencatat kebaikan. Kalau ucapan kita itu buruk, maka malaikat pun akan mencatat keburukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada 2 malaikat, ditugaskan kepada setiap individu manusia. Jika manusia ini tadi dalam keadaan sudah sampai usia balik, dan manusia ini dalam keadaan akil, berakal. Waqad amara waqad miru ayyahfadu alaihi jami' aqwalihi wa af'alihi min khair wa syarr muddat hayatihi illa ayamuta. Diperintahkan kepada kedua orang tua, jika anaknya sudah sampai pada usia balik, ya, ayyahfadu alaihi, jaga anaknya ini jami' aqwalihi wa af'alihi, dari setiap ucapannya, dari setiap af'al, dari setiap perbuatannya, minal khair wasyarr, dari kebaikan keburukan, muddat hayati, selama hidupnya. Jadi tidak ada batas ketika mengawasi anak. Sampai kapan? Ila ayamuta, sampai anak tersebut meninggal. Ya. Ini himbauan terhadap orang tua gitu. Summa yahduru mahu yaumal qiyamah hina yakifa baina yadayhi ta'ala fa yashhada lahu wa alaihi wa qala ta'ala waja'at kullu nafsin ma hasaikun wa syahid. Nah, kemudian ya, malaikat tadi ya,
kan mengawasi manusia. Malaikat mengawasi manusia. Maka ketika nanti di hari kiamat, ya, di saat manusia baik melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, malaikat yang tadinya mengawasi setiap manusia hadir di situ, ada di situ. Ketika di persidangan hadir di situ. Wajaat kullu nafsin, datang setiap jiwa ma'aha, beserta setiap jiwa tersebut saikun, malaikat yang menggiring, wasyahidun, dan malaikat yang bersaksi. Artinya ketika tidak mengakui kesalahan, malaikat sudah bersaksi, aku yang menyaksikannya, dia melakukan kesalahan. Sebaliknya, sehingga pada saat itu benar-benar persidangan yang ketat, persidangan yang benar-benar tidak ada persidangan yang disogok, persidangan apa tidak ada. Persidangan di akhirat nanti, sampai mulut dikunci oleh Allah. Yang jadi saksi tangan, yang jadi saksi kaki, yang jadi saksi anggota tubuh kita, gitu. Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Nah, maka wa al-ab wal wali, kepada orang tua, baik orang tua itu ayah ataupun wali. Wali ini ada orang yang dikuasakan, kakaknya atau siapa saja. Idza balagot tiplu, ketika anak sudah sampai balik, ayud jaddida alaihi at-tadhkir bi ulumil iman, maka perbaharui peringatan tersebut tentang masalah iman. Jangan sampai iman ini ya copot, jangan sampai iman ini sesat. Jadi perbaharui. Ya. Wa ilmil amri wa nahi, begitu pula ilmu yang kaitan perintah. Ya. Jangan langsung dilepas saja terus perintah sholat ataupun larangan ketika mencuri atau ketika zina ataupun ketika hal-hal yang dibuat Allah. In kana qad sabaq alim at-tarib, sekalipun anak ini sebelumnya sudah mengenal, apalagi sebelumnya belum mengenal tentang perintah Allah seperti apa sih, tentang larangan Allah seperti apa sih, gitu. Karena manusia itu cepat lupa. Manusia. Jangankan sudah lama gitu, minggu kemarin aja sudah lupa. Tapi Rasulullah SAW tidak diberikan lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasul ya dari alam ruh, Rasul ingat dari alam ruh segitu. Padahal wujud Rasul belum ada, tapi ruh Rasul sudah. Tapi ingat Rasul. Begitu pula sahabat. Ada sahabat yang bernama Abi Hurairah. Tapi ini Abi Hurairah orang yang cerdas. Kecerdasan Abi Hurairah, ya. Ada pernah orang yang ngetes kecerdasan Abi Hurairah. Suatu ketika, ya, Abi Hurairah ditanya, ya, 100 hadis. Ya, ditanya 100 hadis. Ya. Nah, pertanyaan 100 hadis itu adalah orang yang bertanya itu membacakan kepada Abi Hurairah 100 hadis, ya, dari 1 sampai 100. Nah, langsung ke monitor, kesimak oleh Abi Hurairah. Padahal orang yang mengabarkan hadis yang 100 ini dengan susunan 1 sampai 100 ini mencoba kecerdasan. Setahun kemudian dites, itu hadis yang kemarin 1 tahun yang kebelakang yang pernah aku ucapkan, coba ulangi lagi, langsung dari nomor 1 sampai 100 paham. Ya, hadisnya urutannya tidak salah. Itu sudah diberikan kecerdasan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula Imam Syafi'i, cerdas luar biasa. Ketika baca sebelah sini, ya, sebelah sini kelihatan hafal sebelah sini. Saking cerdasnya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, maka ketika anak pada sudah mengetahui anak ini, ya, tentang perintah Allah seperti apa, larangan Allah seperti apa, tapi ketika usia balik, perbaharui, ingatkan kembali. Ya. Wa hadda alladhi sara ilahi turun akhar wa lahu fihi sya'nun wa huwa in kana qad balagu wa sar mukallafan wa mukhataban bi amrillahi ta'ala muhtajun ma tadhkir ila diyatil hasil minhuma. Kenapa? Karena pada usia balik, pada usia mukallaf itu benar-benar langsung dihitop oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dan larangannya bukan untuk orang tuanya ketika melakukan perintah Allah, untuk dirinya.
Ketika melanggar larangan bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya. Wa huwa muhtajun ma'ad dalik ila jadil hasmin huma. Maka anak usia balik ini benar-benar dibutuhkan untuk diberi pelajaran-pelajaran ilmu yang ada kaitannya ilmu tersebut, apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa larangan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah gitu. Wa tadhkir wa tarif bima dzukir wa bima bimanahu min umuri allati qad tawajjahat ilaihi min wujubil faraid. Nah, dari kewajiban yang dipadukan minas salat, baik dari salat wasiam atau perintah puasa, wa tarkil maharim, begitu pula ya diingatkan untuk selalu meninggalkan yang diharamkan, baik minaz zina, daripada wal liwat, nah, dari liwat, wasyurbil khamr, minum arak, wa akli amwali nasi bil batil, dan memakan harta orang lain dengan cara batal, seperti minar riba, baik riba wal ghosab ataupun ghosab, wal khianat dan lain sebagainya. Itu diingatkan kembali. Itu larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat hajil asya mimma yaljamu balik al akil talaba ilmiha bi nafsihi wa ilam yakun qad allamaha min qabl bulugh fa innahu baqiya alal abah wal awliya ayahsuhu wa yuharriduhu ala ilmi dzalik wal amal bihi tadhkiran wa nasihatan. Nah, maka ketika anak sampai usia balik ini ya diperintahkan untuk mengetahui tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada tugas orang tuanya ataupun tugas yang diwakilkannya. Ya, yang dibawakannya ayyuhissuhu wa yuhariduhu ala ilmi dzalik, ya. Itu menyemangati untuk mengetahui tentang ilmu agama. Sehingga ketika mencari ilmu agama tersebut, itu hukumnya fardu, itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun. Yang dimaksud ilmu itu ilmu apa? Yaitu ilmu syariat. Yang dimaksud mencari ilmu itu diwajibkan, dipardu, sangat dipardukan. Nah, baik imma alal wajib, baik ilmu yang wajib, wa imma ala nadbil muakkad, ataupun ilmu yang ada kaitannya dengan kesunahan muakkad. Nah, wa ija balagat tiblu faqad dakhala bubiru bihi min awal turisa minal umur wa huwa minhu halun nasyat wa iqbal quwah. Maka ketika anak usia balik, usia remaja, itu pada saat usia itu halun nasyat, pada saat semangat-semangatnya, wa iqbal kuat, dan masa fisik kuat-kuatnya. Juga ketika akan melakukan kebaikan dikarenakan fisik masih stabil, ya, semangatnya masih kuat. Begitu pula wajtina bisayat wal amal munkarat lima fi min tawatir nasyat. Begitu pula diingatkan untuk selalu meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya pun itu kuat, wastikmal kuat, ya, sempurna kekuatannya usia-usia remaja gitu. Nah, jadi selain usia remaja itu, kalau dilihat semangat kebaikan, memang posisinya dalam keadaan posisi stabil dalam fisik dan sebagainya, kesemangatannya. Begitu pula ketika melakukan maksiat, semangat dalam melakukan maksiat pun, gitu. Nah, baik semangat melakukan taat ataupun semangat melakukan maksiat, wa ya'ju minasyabab wujudul mustaqim ala taat. Maka pemuda ataupun remaja yang mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan taat, itu lebih mulia daripada orang tua melakukan taat. Sama orang tua melakukan taat sama anak muda, tapi lebih mulia anak muda. Kenapa? Karena godaan semangat syahwatnya lebih tinggi pula. Ya. Maka dengan demikian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar, mengetahui, ya, bahwa Rasul diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Rasul mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, ajaba, kagum siapa? Robbuka, Rob kamu. Allah kagum bagi siapa? Min syabin, dari pemuda, la sobwatalah, yang tidak menuruti hawa nafsunya.
Jadi nafsu gede tapi tidak dituruti hawa nafsunya. Allah bangga dengan pemuda seperti itu. Maka ada beberapa alternatif sehingga anak tersebut dimasukkan ke lembaga pendidikan yang disiplin. Seperti pendidikan pesantren yang disiplin. Supaya apa? Supaya di saat usia muda ini terarah. Ya, karena lingkungan dan pergaulan itu cepat mempengaruhi keadaan. Gitu. Maka dengan demikian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira terhadap pemuda yang taat di saat memuncak nafsu. Rasul memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Rasul memberikan kabar gembira. Wa adda Rasulullah sallam asab'at alladziina yujiluhumullah fi jillihi yauma la jilla illa jilu. Nanti ya di saat di alam mahsyar. Di saat di alam mahsyar manusia dikumpulkan. Ketika dikumpulkan itu tidak ada naungan. Tidak ada naungan rumah seperti ini, tidak ada. Akan tetapi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa gelisah, tidak merasa panas, aman, adem ayem. Siapa di antaranya? Syabun, pemuda, nasa'a, yang mana pemuda itu semangat fi ibadatillah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan pemuda. Kenapa? Dibanggakan pemuda bukan orang tua. Karena saat-saat syahwatnya, nafsunya memuncak, ya, nafsunya ini diluluhkan, bukan dimatikan, diluluhkan nafsunya ini, diarahkan nafsunya ini untuk melakukan perbuatan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi, ya. Dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tarik syahwatahu, yang meninggalkan syahwatnya, keinginannya, min ajri, karena aku, kata Allah. Meninggalkan maksiatnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Ya, hobi misalkan anak ini tawuran, wah ini maksiat. Hobi misalkan minum arak, hobi misalkan maksiat, tidak melakukan karena Allah, Anta indi kaba'di malaikati, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dari pandanganku, dari bahkan kami, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kaba'di malaikati, seperti hanya sebagian malaikatku. Jadi manusia ataupun pemuda, remaja yang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya hampir sama dengan malaikat. Kenapa demikian? Karena bisa meluluhkan nafsunya, bisa meluluhkan syahwatnya. Maka ayyanu ala syab yatakayyugoyat ta'akud ayat hafaju min syababi ayyuki'ahu bisutilah wa alimi iqobih. Maka harus spesial, harus khusus, harus tertentu ala syab, kepada pemuda, kepada remaja, nah, untuk menjaga jangan sampai terjerumus pisuhtilah, pada murka Allah Subhanahu wa taala, wa alimi iqabihi, jangan sampai mengundang siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ya, uliyaj'alahu wasilatallah wa salaman muwasilat ila nailin wa ajmi thawabihi waliyatamassal wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asfaqu alaina wa arhabu bina. Maka caranya bagaimana? Ikuti waliyatamassal, ikuti apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainahu asfaqu alaina, Rasul lebih sayang kepada kita, Rasul lebih sayang kepada umatnya. Warhamu bina, orang tua kita sayang kepada kita, tapi Rasul lebih menyayangi umatnya. Min ampusina, malah Rasul lebih sayang kepada kita daripada diri kita. Sebenarnya kita tidak sayang kepada diri kita. Kenapa? Karena ketika ada larangan Allah Subhanahu wa taala malah dilanggar, sama saja kita tidak sayang pada diri kita. Kenapa? Karena larangan tersebut akan mengundang murka akan mengundang adab. Artinya kita tidak sayang pada diri kita sendiri. Rasul lebih menyayangi kita. Wa abaina ummahatina, begitu pula Rasul lebih menyayangi diri kita malah dibandingkan dari kita sendiri atau daripada kedua orang tua kita. Rasul lebih menyayangi kita. Cuman kita yang disayang oleh Rasul patuh enggak, nurut enggak. Apa sih diantaranya sayangnya Rasul, ya, kasihannya Rasul, jangan sampai umatnya itu terjerumus pada api neraka. Sayang Rasul. Maka Rasul mengingatkan dalam sebuah hadis, iktanim khomsan qabla khomsin, ya, raihlah yang 5 sebelum datang yang 5. Raihlah, ya, yang 5 sebelum datang
Yang 5. Mana yang 5? Raih syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa mudamu ini ambil kesempatan. Nah, jadikan kesempatan. Badan masih kuat, kesempatan masih ada, semangat masih luar biasa. Qabla haramika, sebelum datang tua. Kalau sudah tua, angin sedikit udah nggak bisa apa-apa. Masuk angin nggak bisa aktivitas. Begitu. Wasihataka qabla syaqamika. Ambil kesempatan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini nasihat Rasul berharga, cuman kita mengabaikan daripada nasihat Rasul tersebut. Ini tanda Rasul asfaq. Asfaq itu apa? Sangat sayang. Tambah tanda Rasul arham, lebih sayang. Ya. Wa firaguka qabla syuglika. Maka ambil waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Kalau sudah sibuk aktivitas ini, aktivitas itu, ya, sudah tidak bisa lagi, ya, belajar ngaji, sudah tidak bisa lagi belajar agama, tidak bisa lagi cara wudu yang benar, salat yang benar. Maka pada saat usia muda, usia remaja, wa firagoka, waktu luangmu raihlah dengan cara menuntut ilmu qabla syughlik, sebelum disibukkan. Ya, wa ginaka qabla faqrika. Nah, raihlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ginaka. Ginaka itu kaya. Kaya itu artinya memberikan kecukupan. Ketika memberikan kecukupan tersebut sebagai fasilitas, baik fasilitas sedekah, fasilitas untuk kebaikan-kebaikan yang lain, qabla faqrika, sebelum datang kefakiran. Kalau fakir ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wahayatika qabla mautika. Dan yang terakhir, yang 5, kesempatan ketika engkau masih hidup, gunakan kebaikan qabla mautika, sebelum datangnya kematian. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hadis ini menunjukkan salah satu asfaq wa arhamnya Rasulullah SAW, tanda cintanya Rasul terhadap umatnya. Maka waqala sallallahu alaihi wasallam, la tajulu qadama abdin min mauqifil qiyamah hatta yas'ala an khamsin. Kata Rasul, ya, mengingatkan, menegur kepada kita selaku umatnya, tidak henti-hentinya langkah-langkah manusia nanti di hari kiamat di alam mauqif, ya. Tidak begitu saja langkah tersebut maju, ya, melangkah, terkecuali ditanya tentang 5 hal. Min umrihi abnahu, tanya dari umur engkau sekian tahun, ya, digunakan untuk apa umur ini? Bukan Allah bertanya tidak tahu, akan tetapi Allah menuntut. Dikemanakan saja umur, digunakan saja apa saja umur usiamu, ya. Wa an syababi ablahu, pada saat engkau pemuda, pada saat engkau remaja, pada saat engkau mampu, sebelum engkau tidak kuat, digunakan untuk apa masa-masa seperti itu. Wa an malihi aina min aina aska iktasabahu. Kemudian Allah bertanya tentang harta, dari mana engkau kasab, dari mana engkau usaha tersebut. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah menuntut apakah usaha tersebut dari yang halal, ya, atau yang subhat, ataupun yang haram. Wa fima anfaqahu. Nah, kemudian Allah bertanya lagi, dan setelah engkau mendapatkan harta tersebutnya, engkau infakkan, engkau keluarkan ke jalur yang mana? Gitu. Apa ke jalur kebaikan atau ke jalur yang sebaliknya? Nah, ini setiap manusia itu dituntut dengan hal seperti itu. Karena apa? Ya, karena dalam segi harta, halalnya pun kena hisab. Kalau haramnya siksa, halalnya kena hisab, kena pertanyaan perhitungan, ya. Haramnya kena siksa. Nah, ini nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, sehingga orang yang menerima nasihat Rasul melalui kalam-kalam ulama, mereka amalkan. Dengan cara apa amalkan? Contoh seperti yang dikatakan Imam Haddad, wa kana rijal minas salafi sholih minas salafi sholih alladzina talat amaru fisabilillah wa taati yahudduna syabab wa yahusuna alaqtimami syababihim. Ya, mereka ulama-ulama salaf, ya. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia, mereka lakukan dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan demikian, ya, di saat masih ada kesempatan, wal jid wa tasmir wa taati, ya, semangat mereka, sungguh-sungguh mereka sebelum datangnya ila halil kahulah, sebelum datangnya masa tengah tua. Nah, jadi fase kehidupan di alam dunia itu beragam, ya.
ada 5 fase di alam dunia. Tadi kan semua jumlah fase kehidupan manusia ada 5 pula. Nah, fase kehidupan dunia pun ada 5. Mana ada fase yang pertama adalah usia sobi, usia anak balita di usia mulai lahir. Nah, itu fase pertama ya. Sampai usia apa? Sampai usia balik. Berarti rata-rata 15 tahun. Itu fase pertama di alam dunia. Fase pertama di alam dunia. Kemudian fase kedua di alam dunia, masa remaja, masa pemuda, syabab sebutnya, syabab pakai sin gede gitu, syab. Sehingga syababul huir, pemuda yang baik itu syab masa. Nah, dari usia apa? Illa ayyablugul insan, dari mulai manusia balik usia 15 tahun sampai usia berapa? Wa khamsa salasina sana, sampai usia 35 tahun. Jadi yang dimaksud masa muda itu dari usia 15 sampai usia 35. Kemudian fase yang ketiga al-kahulah. Al-kahulah itu masa tengah tua. Masa tengah tua. Dari usia kapan? Wahwa illa ayablugul insan khamsina sanah. Sampai usia 50 tahun. Jadi usia 50 tahun dari usia balik, usia pemuda sampai 50 tahun. Usia 50 tahun itu usia dari 35 tahun usia tengah tua. Dari hitungan ya. Tapi kita tidak merasa tengah tua, merasa masih muda aja gitu. Itu perasaan. Kenapa? Karena nafsu. Ada usia syaikhukhoh, usia tua. Dari mana usia tua itu? Dari mulai usia berapa? Dari mulai usia 50 tahun ya, ila ayablugul insan sab'ina sanah, sampai usia 70 tahun. Itu usia tua itu sebenarnya itu. Yang terakhir ya, setelah syaikhah ada usia kibir. Usia kibir itu adalah usia melebihi daripada usia tua ada. Bisa jadi itu rentak ya. Bisa jadi lebih dari tua. Itu dari usia 70 tahun sampai meninggal. Jadi usia 70 tahun ke sana itu udah melebihi daripada tua. Nah, sehingga dari usia 70 tahun ke sana ya ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masih normal akalnya gitu. Ada juga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada masa muda pada masa anak kecil sehingga menjadi pikun. Sekalipun masa pikun itu tidak ada tuntutan karena kembali lagi kepada anak kecil. Dan tuntutan hidup ketaklifannya, akan tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sampai usia pikun, jangan sampai. Sehingga dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari usia hina, yaitu usia pikun. Kenapa? Karena usia pikun itu ya dikhawatirkan anak tidak menjadi birrul walidain. Anak tidak jadi anak yang berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena anak merasa kesal, karena anak merasa ngurus orang tuanya repot dan sebagainya, sehingga di Jepang dibuang anak-anak usia orang tua usia ini gitu. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan agama. Dikhawatirkan seperti itu, dikhawatirkannya. Ada doa Rasul, wa'udzubika min ardalil umur gitu. Inilah nasihat Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fase kehidupan manusia yang kedua di alam dunia. Ternyata fase kehidupan di alam dunia ini beragam juga, ada 5 fase. Ini baru fase yang kedua ya, setelah fase yang pertama yaitu di usia sebelum balik ya. Fase berikutnya yang tadi dibahas dari usia balik sampai usia pemuda. Nanti penjelasan berikutnya adalah fase-fase berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekelumit pembahasan nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah Haddad bukan hanya sekedar teori, akan tetapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perkumpulan kita di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mufaddata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana wa waladana wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ya muhawil ahwal hawil ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ya ajmain wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.